Selamat pagi, saya berdoa pagi ini saudara dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Mari kita duduk hari ini di hadapan Tuhan dan coba untuk mendengar apa pesan Tuhan hari ini. Kami semua di dalam gereja terus mendoakan saudara semua agar tahun pembebasan ini bisa dirasakan oleh banyak orang dan banyak keluarga dipulihkan, gereja Tuhan semakin kuat dan banyak orang tetap menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Sudah siapkah saudara untuk menerima firman Tuhan? Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami masih sehat, kami masih bisa berkumpul secara online, masih bisa beribadah. Kami mengucap syukur Tuhan, dan biar setiap firman yang ditabur Tuhan seperti di atas tanah yang subur Tuhan, sehingga bisa menghasilkan buah Tuhan bagi setiap orang yang mendengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Pada saat kita lihat menara Pisa yang ada di Italia, bangunannya itu miring karena pada waktu dibuat fondasi bangunannya tidak kuat sehingga tidak bisa support beban bangunan. Akibatnya bangunan tersebut miring sampai 5,5 derajat dan hampir kalau lebih miring lagi dia bisa jatuh dan rubuh. Dari sini kita tahu bahwa dasar atau fondasi bangunan itu penting. Kalau dasar atau fondasi tidak kuat, maka bangunan tidak akan kuat. Kalau dasar tidak kuat, bangunan bisa hancur dan runtuh. Sekarang ini hubungan di dalam keluarga ada banyak sekali drama kehidupan. Banyak yang kawin cerai, ada yang tidak akur, suami dan istri, kemudian hubungan anak dan orang tua tidak akur, dan hubungan kakak adik juga bisa retak. Mungkin dikarenakan perebutan uang. Realita drama kehidupan ini membuat hubungan dalam keluarga menjadi tidak kuat. Pada saat Tuhan menciptakan bumi ini, Tuhan juga menciptakan keluarga pertama melalui Adam dan Hawa. Hari ini kita akan belajar apakah keluarga itu. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 katakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Kita akan masuk poin kita yang pertama hari ini adalah keluarga diciptakan untuk mencerminkan kerajaan Tuhan. Dikatakan manusia itu sesuai dengan gambar Allah. Artinya kita diciptakan sebagai makhluk berkepribadian dengan pikiran, perasaan, kesadaran diri dan kuasa untuk memilih. Pada awalnya kita diciptakan supaya kita bisa bersekutu, kita bisa connect langsung dengan Tuhan yang mencerminkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Karena Allah adalah kasih, pastinya tindakan kita penuh kasih. Sebelum masuk dalam dosa, kita mengenal Allah dengan intim, taat pada perintahnya, sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah. Adam diciptakan lebih awal, makanya seorang laki-laki itu lebih fokus kepada menyediakan, melindungi. Hawa diciptakan setelah Adam, fokusnya untuk menolong dan menerima. Jadi Tuhan memberi tugas kepada Adam dan Hawa bukan hanya untuk beranak cucu saja, tapi juga sebagai partner Tuhan untuk mengelola dan berkuasa atas bumi. Kalau beranak cucu kita tahu untuk mewariskan keturunan ilahi, memastikan generasi berikutnya ini ikut Tuhan. Karena Alkitab ada yang katakan, apakah dia Tuhan masih menemukan iman di bumi pada saat kedatangannya yang kedua. Jadi tugas orang tua itu adalah memastikan anaknya ikut Tuhan. Dikatakan tugas lainnya kepada manusia adalah mengelola dan berkuasa atas bumi untuk memuliakan Tuhan dan untuk
memenuhi tujuan hidup kita masing-masing. Inilah arti keluarga dalam Alkitab. Jadi keluarga itu sebagai perwakilan Tuhan untuk berkuasa atas bumi. Dari satu keluarga yang takut akan Tuhan akan menghasilkan generasi berikut yang menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dan seterusnya. Masyarakat sekarang ini banyak yang berpikir bahwa berkeluarga atau menikah itu adalah untuk menjadi bahagia atau untuk menaikkan status sosial. Karena motivasi yang salah, maka banyak pernikahan yang gampang goyang. Bahkan banyak yang menikah dengan melepas imannya dengan orang yang dianggap cocok dari sisi keuangan. Kalau menikah misalnya tujuannya untuk memperbaiki taraf hidup, itu adalah benefit dari pernikahannya, tapi seharusnya itu bukan menjadi alasan dari pernikahan. Karena pada saat benefitnya itu tidak dirasakan, maka rasanya pernikahan tersebut berarti tidak ada untungnya. Keluarga retak karena pada dasarnya tidak kuat. Tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada pernikahan yang sempurna, tidak ada juga orang yang sempurna. Dengan kasih karunia Tuhan, segala dosa kita diampuni asal ada pertobatan. Selalu ada jalan kalau kita mau berusaha di situasi apapun keluarga kita. Jadi keluarga itu ada sebagai partner Tuhan, berkuasa atas bumi dan untuk mencerminkan kerajaannya di bumi. Poin yang kedua adalah jadikan Tuhan sebagai kepala atas keluargamu. Keluarga itu adalah idenya Tuhan. Bagaimana kalau ada pertanyaan, keluarga saya tidak percaya Tuhan? Tentunya sebelum kita mulai menginjil, ajak ibadah bersama, kita bisa dengan doakan. Berdoa itu artinya aktif ya, bukan hanya cuma sekali saja didoakan terus selesai, tapi doakan terus sampai sesuatu terjadi. Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Kemudian bagi pasangan yang pasangannya tidak takut akan Tuhan, bagaimana? Jadi bagi pasangan yang tidak takut akan Tuhan, yang lebih rohani bisa membimbing yang tidak rohani. Tuhan menciptakan pria dan wanita itu sejajar. Tidak ada posisi yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Tapi setiap pria dan wanita itu mempunyai peran yang berbeda. Si jahat itu tahu bahwa tiap orang yang menjalankan peran akan menghasilkan keluarga yang kuat. Iblis tahu akan hal ini dan akan mencoba untuk mengacaukan peran si pria dan si wanita sehingga keluarga akan hancur. Tuhan menciptakan Adam duluan karena dia harus bertanggung jawab atas si wanita. Jadi sebelum diciptakan wanita, ada satu calling atau suatu panggilan untuk Adam. Jadi panggilan atau pekerjaan di Taman Eden itu lebih penting sebelum adanya Hawa. Sebelum adanya Hawa, Adam itu sudah bisa menjalankan peran di bawah otoritas Tuhan. Jadi buat para wanita yang masih single ini harus perhatiin nih. Jadi kalau seorang pria itu yang penting adalah harus takut akan Tuhan dan juga pekerjaannya harus bagus ya. Jadi karena seperti Adam, dia bisa bekerja di Taman Eden dan dia tetap bisa berada di bawah otoritas Tuhan. Sekarang ini banyak pria yang mungkin tidak baik karena dia tidak mau berada di bawah otoritas Tuhan, sehingga dia bisa melakukan apa saja sesuka hatinya, sehingga melukai banyak orang. Di Kejadian 2 ayat 22 katakan, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Pada saat menciptakan pria dikatakan seperti dari cuman adonan tanah kemudian jadi pria. Tapi pada saat menciptakan perempuan dikatakan Tuhan yang membentuknya, jadi dibuat indah kemudian dibawa kepada laki-laki. Jadi Tuhan yang mempertemukan laki-laki pertama kepada perempuan yang dibuat khusus oleh Tuhan. Kenapa begitu? Karena Tuhan mau ada di tengah-tengah keluarga. Jadi pasangan suami istri, jadikan Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Keluarga akan kuat pada saat kita taruh Tuhan di tengah-tengah pernikahan kita. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, sadar adanya serangan si jahat atas keluargamu. Di Kejadian 3 ayat 1-3 katakan,
Adapun ular, dialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hubungan yang tadinya baik antara Allah dengan Adam dan Hawa menjadi rusak sejak manusia itu jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa adalah keluarga pertama yang dicobai oleh iblis. Iblis tidak suka ide Tuhan akan keluarga. Pada saat Tuhan tanya, apakah engkau makan dari pohon yang kularang? Adam dan Hawa salah-salahan. Adam bilang, Hawa yang salah. Kemudian Hawa bilang, ular yang salah. Tidak ada yang mau mengaku salah. Tidak ada pertobatan. Adam dan Hawa dicobai iblis supaya mereka sebagai perwakilan keluarga Tuhan berontak kepada Tuhan. Budaya kita banyak yang mengakui Tuhan sebagai juru selamat, tapi kita tidak mau tunduk dalam satu otoritas Tuhan. Kita beribadah di gereja, tapi kita nggak mau taat sama firman Tuhan. Kita mau masuk surga, tapi kita tidak mau melakukan perintah Tuhan. Makanya kita harus sadar, banyak keluarga hancur karena serangan yang datang dari si iblis. Iblis tahu apa yang jadi kelemahanmu. Apakah harta, apakah tahta, apakah wanita, apakah pria. Hawa dicobai karena dikatakan kamu bisa menjadi seperti Allah. Hawa dicobai supaya dia tidak tunduk dengan Tuhan. Dia mau pegang otoritas sendiri. Mungkin kalau sekarang ini bisikan iblis bisa seperti, buat apa kamu tunduk sama suamimu? Buat apa kamu minta maaf sama istrimu? Ayo pegang kendali atas harga dirimu. Akhirnya pernikahan menjadi tidak harmonis karena tidak ada yang mau mengalah. Saat ini saya rasa keluarga Kristen sedang diserang dari segala sisi. Makanya kita harus sadar akan hal ini. Tiap orang dicobai oleh keinginannya masing-masing. Wanita mungkin bisa dicobai dengan perasaannya yang bisa menipu, atau bisa melalui harta atau melalui godaan di sosial media. Sedangkan pria mungkin bisa digodai melalui wanita lain atau lewat tawaran posisi akan sesuatu jabatan yang kurang baik. Dan anak mungkin bisa dicobai untuk berontak terhadap orang tua karena mungkin kecanduan video game. Tiap keluarga yang kuat, adakan mesbah keluarga. Di mesbah keluarga bisa doa bersama atau bisa baca ayat bersama. Tiap keluarga harus membiasakan anak juga untuk kenal Tuhan dari kecil. Setelah Adam dan Hawa, karena sudah jatuh dalam dosa, hubungan Kain dan Habel juga rusak. Hubungan kakak adik yang pertama ini juga dicobai iblis karena iri hati. Tapi garis keturunan anak Tuhan berhasil diteruskan melalui Set, anak Adam yang ketiga. Pada saat kita sadar bahwa iblis bisa menyerang keluargamu, ayo mulai berjuang untuk keluargamu. Kita harus bangun keluarga kita, hidup kita di dasar yang kuat. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Pada saat banjir datang, hujan datang, rumahnya tidak rubuh. Orang yang membangun rumahnya di atas batu akan kuat dibanding dengan rumah yang dibangun di atas pasir. Hujan sedikit, langsung rubuh. Bangun keluargamu, hidupmu di atas firman Tuhan dan melakukannya. Pada saat keluarga yang dibangun dengan dasar yang kuat, maka akan kuat juga terhadap daripada serangan iblis. Izinkan saya untuk berdoa kepada saudara.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami diingatkan kembali Tuhan bahwa saat-saat ini Tuhan ada serangan Tuhan kepada keluarga Tuhan. Keluarga menjadi tidak kompak, menjadi tidak utuh Tuhan, karena begitu banyak cobaan yang iblis coba tanamkan kepada keluarga-keluarga Kristen Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi mereka yang hubungannya retak antara anak dan orang tua, antara suami dan istri, antara kakak dan adik, semua akan dipulihkan Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, Kau yang mampukan Tuhan setiap kami Tuhan untuk bisa mempunyai kasih, mampukan setiap kami untuk menjalankan peran kami masing-masing, sehingga ada suatu kerukunan, ada suatu kebaikan, ada suatu keharmonisan dalam keluarga besar kami Tuhan, dan keluarga inti kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Thank you for watching. See you next week. Happy Sunday.